Bu? Makanya kata saya waktu setelah mereka berhasil menghadap, Bu, saya sudah jadi orang gitu. Nah, itulah yang indah sekali. Sama Rumah di Rumah bersama saya Jenny. Kali ini kita wawancara eksklusif kembali dengan salah satu semifinalis sayembara guru SD favorit se-Kota Palembang tahun 2023-2024. Kali ini kita akan mewawancarai dan ngobrol bareng dengan salah satu perwakilan dari SD Negeri 92 Kota Palembang dengan Ibu Dewi Mariana. Halo Ibu. Halo juga. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu, alhamdulillah. Iya. Hari ini ada jadwal mengajar Bu? Ada hari ini jadwal mengajar, tapi saat ini lagi ada pelajaran olahraga. Oh, jadi PJOK masih Bu? Iya, Ya? masih PJOK. Ibu Dewi Mariana mengajar kelas berapa? Saya mengajar kelas 4B di sini. Di sini Bu, berarti termasuk ke kelas atas Bu ya? Iya, Benar sekali. guru kelas atas. Ibu Dewi merupakan wali kelas. Iya, wali kelas Berarti 4. otomatis sudah satu line PGSD. Iya, Dulunya, sudah ya. linear. Tentu ada pengalaman sebelum mengajar di sini. Boleh Ibu diceritakan dari awal pertama kali seorang Ibu Dewi Mariana masuk ke dalam dunia pendidikan, bagaimana Bu? Iya, pada saat itu tahun 2004 itu saya sempat bekerja di Pemda Muara Enim. Pemda Muara Enim. Iya, di sana pas selesai kuliah mengambil sistem informasi. Nah, di sana setelah saya menikah, saya dikasih 2 pilihan sama suami untuk ikut ke Palembang. Nah, pada tahun 2006. Nah, di situ karena saya ingin berkreasi, jadi saya ikut sekolah lagi mengajar di SD 92 Palembang ini dengan status guru honorer. Tapi di sini saat itu saya mengajar bahasa Inggris, ya, karena saya belum linear kan. Nah, dan sambil membantu di tata usaha sekolah. Karena di data Dapodik itu harus linear, jadi saya harus berusaha untuk bisa kuliah lagi. Akhirnya saya mengambil universitas terbuka. Ya. Saya lulus di tahun 2016. 2016. Iya. Setelah lulus saya ikut mengajar di kelas, dengan awalnya mengajar kelas 1, kelas 2 sampai sekarang mengajar di kelas atas, yaitu kelas 4. Nah, waktu pendataan tahun 2021 itu ada ujian P3K. Karena saya sudah lama bekerja, jadi data saya sudah masuk, saya ikut ujian. Alhamdulillah di tahap pertama itu saya lulus. Iya, menjadi ASN P3K. ASN P3K. P3K, iya. Lulus tahun berapa itu Bu? Dilantik tahun 2022. Ikut ujiannya di tahun 2021. Ya. Iya. Jadi kurang lebih udah hampir 2 tahun. Iya, sudah 2 tahun. Masuki 2 tahun. Sudah ya? masuk 2 tahun. Untuk status P3K-nya. Iya. Kalau untuk mengajarnya udah hampir 20 tahun. 20 tahun. Iya. Jadi udah Lama luar ya, biasa Mbak. sekali. Sudah banyak perjalanan yang Ibu tempuh saat itu. Iya. Jadi selama 20 tahun mengajar honorer itu Bu, sebagai guru bahasa Inggris. Pada awalnya saya guru bahasa Inggris, bantu di tata usaha. Karena sudah linear, saya masuk di guru kelas. Oh, waktu itu juga statusnya sebagai guru honorer. Guru honorer juga. Dan menjadi guru kelas. Iya. Di SD sini. Di SD ini, SD yang pertama kali. Jadi dari Muara Enim tadi. Udah betah di sini. Iya, alhamdulillah. Anak-anaknya asik di sini. Memiliki kompetensi yang tentunya berbeda-beda anak-anak. Iya, sangat berbeda-beda dengan latar belakang beda-beda. Udah sejauh ini perjalanan. Iya. Sudah lama, 20 tahun itu Bu. Iya, alhamdulillah. Umuran saya. Kalau saya itu punya anak, langsung punya anak, itu udah usia saya itu Bu. Iya, kalau yang sudah saya ajarkan itu alhamdulillah kemarin kesini udah jadi polisi. Udah jadi polisi. Iya, Ibu saya
kangen katanya kan, mau kangen ibu. Jadi saya mau ngajar anak-anak ibu, iya Jadi memotivasi ada adik-adik. apa namanya rasa kembali kasih ke sekolahnya ya. Iya. Jadi pengen adik-adiknya juga berhasil seperti Sedia. dia saat itu Bu, Iya. ya. Benar sekali. Kemarin. Ada nggak Bu siswa yang masih terkenang dengan Ibu Dewi Mariana sampai sekarang? Alhamdulillah Bu. Contohnya tadi yang seorang polisi tadi, Nizerik, dia terkenang sama saya, dia kangen, ingin bantu saya, memotivasi adik-adik sehingga bisa berhasil seperti dia. Ada juga yang lain yang dari tadinya dia seorang anak yatim piatu sehingga dia sudah berhasil, dia menemui saya gitu kan, ibu saya sudah berhasil alhamdulillah berkat doa dan motivasi ibu saya bisa sampai saat ini karena gitu. Jadi saya tuh mendengarnya itu subhanallah. Sama sekali Bu, iya, alhamdulillah. Wah, anak ini berhasil. Salah satu penunjang keberhasilan itu ada saya di sana gitu. Iya, ada rasa bangga tersendiri tentunya. Alhamdulillah. Ibu selama 20 tahun mengajar, tentu menghadapi siswa itu beragam. Dengan berbagai macam karakter. Iya. Ada yang aktif, ada yang pasif, ada iya. yang mengganggu temannya, ada yang tidak mau diganggu. Tentu membuat kelas kadang seringkali itu tidak kondusif. Benar. Bagaimana seorang Ibu Dewi Mariana mengatasi hal tersebut, Bu? Bagaimana agar kelas itu tetap kondusif tanpa harus marah-marah yang berlebihan, tanpa harus nabuk-nabuk siswa, pukul-pukul siswa. Nah, bagaimana Bu? Sebelum mengajar itu saya setiap anak sering saya perhatikan sesuai dengan karakternya masing-masing. Nah, jadi pada saat saya mengajar, bagaimana cara saya bisa kelas itu menjadi kondusif, saya harus berperan penting di sana untuk bisa mengambil alih, bisa berfokus kepada saya anak-anak dengan cara media pembelajaran saya. Kebenaran di sini saya memakai media pembelajaran berdiferensial. Berdiferensiasi, Bu ya. Berdiferensiasi. Nah, di situ saya mengelompokkan anak, di mana anak yang suka yang namanya yang audio, yang suka visual dan kinestetik. Di sana saya mengelompokkan sesuai dengan minat anaknya. Jadi di situ saya mengajak ada yang berperan bermain, ada yang menonton, dia asik kan kalau anak yang suka dengan audio visualnya, ada anak yang suka menggambar, iya jadi mereka tuh apalagi sekarang anak-anak tuh banyaknya aktif. Lalu sekarang Bu memang lebih aktif, lebih kreatif juga, lebih kritis. Iya, lebih kritis Mbak, jadi saya harus banyak belajar. Terkadang ilmu saya dapat dari anak juga. Iya. Anak bisa jadi guru untuk kita, Bu. Iya, benar. Jadi di kelas itu Bu mengatasinya dengan diferensiasi tadi, Bu. Iya. Mengelompokkan anak sesuai dengan minat dan bakat ya. Iya, dan membuat kesepakatan kelas di sana. Jadi Bu ada sistem konsekuen. Jadi kalau misalkan melanggar, konsekuensinya ini. Iya, gitu, jadi dia harus belajar bertanggung jawab, harus belajar disiplin juga. Benar sekali. Jadi sejak dini sudah ditanamkan rasa tanggung jawab tadi. Iya, benar. Ya. Ibu, kan di kelas itu kan juga banyak sekali siswa. Iya. Ada beragam, ada yang pintar, ada yang kurang, ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang kinestetis belajarnya, ada yang mungkin audio visual belajarnya. Nah, bagaimana Bu Dewi untuk menginovasikan setiap media pembelajaran agar setiap anak itu mendapatkan haknya yang sama, Bu? Apa Bu salah satu inovasi belajarnya? Atau kayak Ibu membuat suatu eksperimen biar anak-anak praktek atau bagaimana Ibu? Iya, di sana
Saya suka sekali yang namanya mengajak anak bermain game. Oh, bermain game. Iya, seperti kalau di kelas 4 kan ada yang namanya keberagaman. Nah, itu saya suka main game sama anak-anak atau tebak gambar, pakai puzzle. Nah, itu anak-anak lebih suka dibanding anak-anak mencatat ataupun ini. Terkadang ada dia karakter anak di kelas itu yang pendiam, tidak percaya diri. Dengan alhamdulillah dengan kita ajak dia bermain, kita kasih dia pendekatan, muncul percaya dirinya. Iya, bahkan kalau saya lebih lihat anak pendiam itu kalau udah muncul percaya dirinya, dia lebih pintar ternyata, bisa mengekspresikannya kan. Ekspresikan dirinya juga menyampaikan iya benar. Jadi tantangan Bu ya. Iya benar Mbak. Tantangan untuk bagaimana anak ini menjadi anak yang sesuai harapan kita tentunya. Iya. Ibu ya. Menumbuhkan rasa percaya dirinya. Berarti Bu apa Bu? Fokus utama Ibu dalam mendidik anak selain pendidikan. Berarti apa? Pendidikan karakter? Mungkin? Saya kalau mengajar anak yang pertama kali yang saya inginkan anak itu harus paham dulu agamanya Mbak, ibadahnya, baik itu tutur katanya, adabnya. Nah setelah dia bisa saya dekatin, baru ilmu pengetahuannya. Iya, terkadang saya tidak terlalu memfokuskan untuk satu pelajaran saja. Jadi saya meskipun anak nilainya rendah di pelajaran satu misalnya matematika, saya akan kasih semangat di pelajaran yang lain. Biasanya lebih bagus lagi dari dia sudah sesuai dengan minatnya dan sama bakatnya. Tentu sahabat rumah di rumah juga sangat bisa mengambil inspirasi dari Ibu Dewi, dimana anak itu Bu memang harus kita pahami karakternya, Bu. Iya. Memahami karakter anak juga perlu pendalaman diri dengan pendekatan, dan juga waktu. Iya. Dan ngobrol, sharing, terkadang di luang waktu. Di ruang kelas. Iya. Dan juga pasti sahabat rumah di rumah juga penasaran, Bu. Penasaran dengan seorang Ibu Dewi. Bagaimana Ibu Dewi mengatasi kurikulum yang terus berubah, Bu? Kan kita kan ada berubah, Bu ya. Iya. TSP. Apalagi guru-guru era globalisasi 2000-an itu, Bu. Iya. Menghadapi 4 kali perubahan, 3 kali perubahan. Iya. CBSA, KTSP, Bu ya. Iya, terus Kurtilas, K13, sekarang kurikulum merdeka. Dan akan ada kurikulum nasional. Nah, kurikulum nasional. Jadi Bu, perubahan itu tentu memberikan pressure, tekanan kepada kita sebagai guru untuk beradaptasi, Bu. Iya. Bagaimana seorang Bu Dewi Mariana beradaptasi dengan tekanan-tekanan, dengan tantangan-tantangan perubahan kurikulum itu, namun tetap bisa menyampaikan pembelajaran yang baik kepada anak-anak. Bagaimana, Bu? Saya gimana ya Mbak, memang terus kalau soal kurikulum ya karena saya seorang guru saya harus mengikuti dari yang di atas, tidak mau. Nah jadi dengan itu saya harus belajar, itulah sebagai motivasi saya harus belajar. Dengan belajar tuh kita lebih paham. Nah, jika kita sudah paham, kita bisa mengajar. Iya. Jadi belajarnya dari mana Ibu? Biasanya saya suka belajar pertama karena kita sudah globalisasi dari internet, ambil referensi, belajar sama teman sejawat. Terkadang saya juga suka bertanya sama kepala sekolah. Banyak sekali kepala sekolah membantu saya untuk kurikulum yang baru ini, atau melalui grup-grup mencari referensi. Jadi ini Bu ya, apa namanya, benar-benar harus banyak mengikuti literasi dan juga apa namanya mengikuti era zaman ini, otomatis mau tidak mau kita juga ikut, Bu. Iya, benar. Ada Bu ikut guru penggerak Bu, Ibu ya?
Insya Allah Bu. Masih sempat ya Bu ya? Iya masih sempat. Masih tahapan belajar ini? Belajar. Dulu tuh ya. Jadi Ibu Dewi, kan kita udah membahas soal kurikulum yang berbeda Bu. Itu jadi bahan yang cukup memberikan tekanan ke kita untuk memahami kurikulum merdeka tentunya. Iya. Fokus utama kita kurikulum merdeka. Kalau Ibu lihat, apa sih Bu perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum K13 Bu? Yang paling terlihat Bu? Kalau yang paling terlihat itu di dalam pembelajaran. Kalau di kurikulum 13 itu kan dijadikan dalam satu tema. Nah, kalau di kurikulum merdeka itu sekarang balik ke yang ini. KTSP iya, gitu ya? KTSP itu yang di permata pelajaran. Itu dari pelajarannya. Kalau dari semuanya sama-sama asik sih Mbak. Di Kurtilas juga mengajak anak bermain juga. Jadi sebenarnya yang membedakan itu hanya bukunya Bu ya? Iya. Proses belajarnya. Kalau proses belajarnya sama. Pada akhirnya tetap inovasi guru yang digunakan. Iya. Jadi kalau di perbedaan ke-13 itu kan memang tema Bu ya? Iya. Tema. Terus katanya juga pembelajarannya tidak terlalu detail gitu Bu ya? Kayak nggak terlalu dalam gitu. Iya, di K13 itu mungkin keunggulannya anak itu nggak capek bawa buku. Jadi bisa satu buku dia sudah bisa mempelajari dalam satu tema. Nah, kalau di K13 itu banyak keluhan anak tuh capek bawa bukunya. Katanya Bu banyak. Kami KTSP bukunya segini semua Bu. Iya, sama kan buku cetaknya kan tebal-tebal kan. Terkadang ada 3 mata pelajaran, 3 kali bawa buku, iya. Buku kayak gini. Iya, kalau ke komplain anak-anak tuh banyak itu. Tapi kalau yang lain tuh sama-sama asik lah Mbak, insya Allah. Sama asik Bu. Iya, tergantung kita menghadapi siswa dengan motivasi kita sendiri. Ibu Dewi Mariana, dulu waktu kuliah di mana Bu? Saya mengambil sistem informasi itu di Gunadarma Depok. Sistem informasi? Iya, pada awalnya. Saya teknik informatika Ibu. Oh iya, satu fakultas kita. Jadi sistem informasi 4 tahun kuliah. Iya. Tamat saya enggak langsung di Pemda tadi, di Muaraenim tadi. Saya juga orang Muaraenim Ibu. Oh iya. Satu kampung kita. Jadi udah Pemda Muaraenim. Saya nikah, balik ke Palembang ikut suami. Di sini mencoba masuk menjadi guru honorer di sini. Dan juga ibunya mengikuti zaman kuliah lagi biar linier. 1,5 tahun Bu? Iya, 1,5 tahun ngambil jurusan BI, berbagai ilmu. Ini Bu ya, kuliah lagi. Iya. Untuk menempuh pendidikan menjadi seorang guru yang tentunya menjadi guru yang terbaik Bu ya. Iya, karena saya sudah merasa nyaman dan dekat sama siswa. Iya. Gak tahu kalau daerah sekarang apakah masih bisa linearitas seperti itu atau harus pergi SD gitu? Sepertinya masih bisa di universitas terbuka. Karena kan mengingat Bu, sekarang itu PGSD udah banyak. Iya. Beda dengan dulu. Iya. Sekarang kalau dulu kan cuma ada di Unsri mungkin PGSD. Iya. Kalau sekarang kan bahkan universitas swasta pun sudah ada PGSD. Iya, di PGRI. Ibu sekarang sudah sejauh ini perjalanannya Bu ya. Sebentar Bu, berarti Ibu tuh Eskom. Iya, dulu Eskom. SPD. Iya. Tapi sekarang jadi SPD aja. Jadi sekarang jadi SPD aja. Tapi gitu alhamdulillah ilmunya meskipun saya sudah jadi SPD, Eskomnya hilang, masih bermanfaat Mbak. Bu, ya, masih karena bisa Bu ya, pink plotter. Bisa. Sekarang kan semuanya harus pakai aplikasi. Kalau saya jadi ada basic ya. Kalau saya tuh program Java. Di era saya, di era Ibu C++. Iya, masih. Iya. Jadi ngobrolin Iya, saya masih mau pakai disket zaman saya Ibu itu. disket kan? Iya. Kalau di era kami Bu udah pakai NetBeans, Java. Terus kalau program sekarang sudah program Android. Iya. Di era itu kan desktop ya. Iya. Saya masih pakai Lotus, DOS dulu. Kalau sekarang Bu udah canggih Bu. Iya, sangat canggih. Terus berintegrasi sekarang. Iya.
Di era saya aja, kalau mungkin di era ibu masih Intel Pentium ya, Iya. Pentium, Insight. Iya, Intel Kalau Pentium kami, 1, iya. kalau sekarang bu udah Ryzen AMD 7, Intel i7 sekarang Iya, udah. makanya saya luar banyak biasa. belajar juga kalau ngajar. Bukan saya sebagai guru, terkadang saya banyak ilmu juga dari anak, Dari karena anak, ya? karena anak lebih pintar terkadang. Kalau diingat-ingat bu, daerah ibu kan komputernya masih box. Iya, gitu, ya. masih CPU. Sekarang udah slim. Iya. Cuman. Benar, sudah kayak buku slim banget. Apa bu ilmu dari informatika yang kerasa saat jadi guru yang masih terpakai? Yang jelas aplikasi Microsoft Office-nya. Masih sangat terpakai bu ya. Iya, Excel. masih. Mungkin rumus apa nih bu ya? Untuk di Excel. Jadi sebenarnya Ya, jadi nilai plus juga. Iya, karena untuk mempermudah saya sebagai guru, terkadang kan penilaian anak itu banyak, Mbak. Kalau kita hitung pakai kalkulator kan sangat sulit kan. Nah, karena saya ada mempunyai basic dari anak Eskom, saya buat program sendiri supaya mempermudah untuk menghitung nilai. Benar. Jadi tinggal enter aja, enter. Walaupun enter. saat membangun ya, kita butuh integer. Saya kalau buat aplikasi itu fokus ke mobile programming. Oh iya, ke program karena anak IT ya. IT. Kalau sekarang kan di era ibu mungkin web masih bu ya. Kalau saya tuh kan ambilnya sistem informasi, jadi saya ke sistemnya langsung ya. Kalau kami teknik ya, biasanya lari ke program. Programmer. Jadi bu kerasa sekali bu ya, pagi di dunia Excel. Iya. Excel kan pakai rumus saja, benar katanya bisa enter nilai. Sekarang kan apalagi sekarang sudah zaman Canva, Mbak. Canva otomatis bu, pasti di era ibu ada Canva seperti itu, Photoscape, Photoshop bu. Iya, tapi masih begitu sulit untuk bisa dipahami. Pada saat itu ya. Kalau sekarang mah karena harus hafal rumus, harus hafal tombol gitu kan. Iya, sekarang kan enak, tinggal klik aja udah bisa. Berarti ibu juga sering menggunakan teknologi Canva untuk media pembelajaran bu? Iya, karena Canva itu sangat bagus dan kreatif sekali, banyak bermacam-macam pilihan. Bermanfaat bu ya? Iya, dari media-medianya, dari untuk melengkapi administrasinya. Jadi tentu baik secara user interface maupun user ini ke kitanya itu udah bagus bu ya, interface-nya untuk penampilannya. Iya. Berwarna-warni. Dengan anak sangat suka. Suka sekali anak dengan penampilan Canva. Itu ya. Jadi seorang Ibu Dewi juga menerapkan teknologi dalam pembelajarannya. Iya, benar. Ibu Dewi pasti dalam perjalanan 20 tahun mengajar ada momen. Momen yang terindah, momen yang tak terlupakan terhadap Ibu Dewi. Boleh Bu diceritakan Bu, momen apa yang paling terkenang sampai sekarang Bu? Momen yang paling terkenang itu saya itu pernah mengajar pada saat itu dari kelas 1 anak-anak. Pas saya pindah kelas 2 dia ikut saya kelas 2. Kelas 3 dia ikut kelas 3, kelas 4 ikut, pas di kelas 4 saya di kelas 4 anak naik ke kelas 5 dan 6. Nah, jadi selama 3 tahun bersama saya itu sudah seperti anak saya sendiri. Ibu. Karena Ibu mendidiknya dari nol. Iya. Jadi sangat terkenangnya pada saat perpisahan, Mbak. Iya, jadi pada mereka sangat kehilangan untuk berpisah sama saya itu sangat sedih sekali gitu kan. Saya juga ingin berpisah dengan mereka, sedih juga gitu. Sebenarnya ada rasa bangga karena memasuki SMP. Makanya kata saya waktu setelah mereka berhasil menghadap, Bu, saya sudah jadi orang gitu. Nah, itulah yang indah sekali, senang sekali saya meskipun itu. Jadi masih sampai sekarang membekas Bu ya, di kenangan kita tentunya. Sebagai manusia tentu ada kenangan, ada momen yang tak terlupakan. Salah satunya saat kita mendidik anak,
anak orang lain loh. Iya. Gara-gara sama kita, kayak anak yang lahir dari hati. Iya benar Mbak. Jadi kayak sayangnya itu sama Iya. seperti anak kandung. Iya gitu, benar. Apalagi di era waktu itu ibu mungkin Masih honorer. Masih mungkin saat itu belum ada anak, terus ada anak-anak murid yang memenuhi seorang ibu itu Bu, ada jiwanya. Iya. Jadi saat kita belum punya anak, ketika kita ketemu anak, jiwa sebagai seorang ibu itu terpenuhi. Iya benar. Jadi iya. kayak ada rasa anak sendiri. Jadi. Iya. Jadi satu kebanggaan saya gitu. Jadi lagi sampai ibu menangis terharu, berarti memang terkenang Bu. Iya. Saya pun kalau ditanya perihal guru saya SD, sama seperti ibu. Ada mau nangis karena guru-guru SD saya itu sayang sekali. Sayang sekali. Kayak mama sendiri. Kalau saya sakit itu langsung kenapa kamu? Saya kan sering pingsan waktu SD. Oh iya. Ditanya, itu sama lah seperti Ibu Dewi memperlakukan anak-anak. Iya. Iya karena itu, siswa itu sering curhat Mbak. Di sini kan macam-macam kan. Iya. Kalau jadi pas sudah siswa udah pulang tuh ada anak-anak tuh salah satu tuh terkadang curhat tentang keluarganya. Jadi guru itu Bu bukan hanya sekedar mengajar. Iya. Tapi mendidik. Iya. Dan menemani. Iya. Jadi Bu kayak kalau saya pikir-pikir, pengen lihat perjuangan Ibu Dewi, kita itu tidak hanya mengajar Bu ya. Benar. Yang awalnya jadi seorang operator, jadi seorang sistem motivator. Informasi, ya. Sekarang menjadi motivator untuk anak-anak. Iya, benar. Ya, untuk anak-anak menjadi psikolog juga. Iya. Harus memahami. Iya, harus bisa. Kondisi anak. Ya. Iya. Berarti Bu kalau Ibu lihat, pasti anak kan punya latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ya. Iya. Itu ada yang broken home, mungkin ada yang seperti apa. Iya. Bagaimana Ibu ininya mengayominya Bu? Ya, di sini memang lingkungannya banyak anak yang berlatar belakang ekonomi yang sedikit ini rendah. Jadi anak-anak itu suka ada yang curhat tentang keluarganya yang broken home itu tadi. Yang sering bertengkar. Iya, yang sering bertengkar. Jadi kalau dia udah cerita sama saya, yang penting saya tuh lega aja Bu, kayak gitu kan. Ya, saya menerimanya. Jadi Ibu menjadi pendengar yang baik banget. Iya. Ada juga anak yang tinggal sama neneknya, atau juga ada anak yang dia tuh ingin sekali sekolah, tapi dia nggak punya biaya, seperti beli baju atau alat tulis. Sebenarnya Bu, kalau kita punya privilege yang besar, punya power, rasanya pengen Bu ya memberikan beasiswa. Pengen sekali Mbak, pengen. Iya. Kalau seumpama kita mempunyai privilege Bu ya, punya power. Jadi seorang kaya raya kayak Pak Prabowo, kayak bapak-bapak siapa lah yang orang hebat dulu. Pengen bangun yang terbaik. Pengen ya, rasanya seperti itu. Kalau sekarang minimal menjadi pendengar yang baik aja dulu. Iya benar. Kita perlu arah anak-anak. Iya, untuk sandaran dia. Biar anak-anak merasa tidak sendirian. Benar Mbak. Takutnya apalagi di era sekarang Gen Z itu Bu mudah kecil hati. Anak-anak Gen Z 2000-an ke bawah. Di era saya itu mudah kecil hati, mudah kena mental, mudah menyerah. Iya, apalagi di zaman sekarang kan anak-anak banyak pembulian yang dapat perundung. Iya, saya tuh kalau lihat anak udah diem di kelas, enggak istirahat, itu suka saya deketin Mbak. Kadang kenapa ada yang bullying atau karena dia sakit, macam-macam faktornya. Otomatis mau tidak mau ibu harus mengamati setiap anak. Benar. Mau tidak mau. Dan tentunya harus mau karena seorang guru pencipta insan cendekia. Iya. Ibu kan tadi udah membahas soal macam-macam kisah Bu tentunya. Sekarang kita pengen fokus pada Ibu Dewi. Iya. Ibu ada nggak Bu cita-cita selanjutnya Bu? Pengen jadi apa? Entah apa Ibu pengen jadi kepala sekolah, pengen jadi pengawas atau kepala dinas, kita tidak tahu Bu. Iya, bagaimana cita-cita. Bu? Boleh Bu cita-citanya. Cita-cita saya itu nggak banyak Mbak. Cuman saya ingin nanti suatu saat kalau saya sudah nggak
mengajar, bisa berbagi waktu. Saya ingin membuka seperti rumah membaca atau rumah literasi. Jadi lu pengen membuat kayak suatu komunitas gitu? Iya, komunitas. Iya, sambil sejalan juga dengan keluarga. Jadi saya berusaha untuk bisa jalan semua. Di keluarga saya bisa menjadi motivator untuk keluarga. Untuk anak-anak juga saya bisa jadi motivator. Jadi Bu, kalau anak kandung kita mungkin ada 2 atau 3. Tapi kalau anak kandung dari hati itu banyak. Iya, benar sekali. Dan semuanya perlakuannya sama. Iya. Semuanya seperti anak dari rahim kita sendiri. Iya, Bu, benar. Jadi Bu, kalau untuk jenjang karir nih sebagai seorang guru, pengennya jadi guru aja Bu. Jadi guru aja. Guru yang menikmati hari-harinya. Iya, karena bisa membuat kita bahagia gitu, Mbak. Bu. Kan setiap orang tuh punya cita-citanya Bu. Iya. Ada yang jadi kepala sekolah untuk memperbaiki mutu kualitas, ada yang seperti itu. Iya. Ada juga yang pengen langsung ke anaknya. Iya. Nah, pengennya interaksi ke anak langsung karena udah mencintai. Tidak masalah. Karena setiap orang punya tujuannya dan tentunya setiap orang berhak untuk berhasil dengan versinya. Iya. Dan sekarang Ibu pengennya membuat rumah baca. Iya, rumah literasi. Rumah literasi. Perpustakaan mini. Iya, benar sekali. Amin Ibu. Semoga tercapai Ibu. Amin. Tentunya. Dulu sahabat rumah di rumah, kalau kita lihat sangat luar biasa dengan Ibu Dewi hari ini. Terima kasih. Ibu, ada satu kalimat Bu untuk kami sebagai Gen Z ini untuk tetap semangat untuk berjuang. Boleh Ibu satu kalimatnya agar kami itu tidak pantang menyerah. Apa ya, seperti moto saya yang pertama kali, kita harus terus belajar. Karena dengan belajar itu kita bisa paham. Setelah kita paham, kita bisa mengajar. Jadi kita gali terus ilmu kita supaya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Benar sekali. Terima kasih Ibu Dewi untuk motivasi dan inspirasi sama-sama. hari ini. Semoga segala yang Ibu cita-citakan tercapai. Amin. Juga mohon doanya Bu pada kami anak-anak Ibu terus menjadi orang yang sukses nanti ke depannya. Amin, amin. Baik, sahabat rumah di rumah, terima kasih sudah menyaksikan wawancara eksklusif kita dengan Ibu Dewi. Tentunya jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebagai salah satu dukungan kita agar Ibu Dewi lulus pada penganugerahan guru SD favorit se-Kota Palembang tahun 2023-2024. Amin Ibu. Semoga terima kasih. Lolos Bu ya. Amin. Baik, saya Jenny dan Ibu Dewi. Kami pamit undur diri. Salam rumah.